Ini yang grogi loudspeakernya bukan saya. Gus Yassin bisikin saya, Pak Lutfi duduknya salah, harusnya di sana. Dulu Pak. Bapak-bapak anggota Dewan yang kami muliakan dan yang kami hormati dan yang terhormat, hari ini terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025. Kita sesama penyelenggara pemerintah berkomitmen bahwa Bapak Ibu tidak akan kita beda-bedakan. Tepuk tangan untuk anggota Dewan. Ibarat pasukan Prancis ada namanya masketir, satu untuk semua, semuanya untuk satu, yaitu untuk masyarakat Jawa Tengah. Aku dikasih sambutan ini grogi suruh moco Pak, jadi rada ngawur, tapi materinya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, unsur Prokopinda Provinsi Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, kemudian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah. OPD ini napa? Yang penting saya paham. Kemudian Ketua Bawaslu, KPU atau yang mewakili beserta adik-adik, teman-teman para pelajar, mahasiswa, dan segenap media yang pada saat ini hadir. Pertama-tama izinkanlah kami manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini di tempat yang sangat berbahagia ini dan yang terhormat kita melaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyampaian hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 2024. Kami membuat suatu gambaran analogi secara holistik. Kita semuanya pernah mengalami pada tahun 2020, kita pernah mengenal namanya COVID-19 di mana telah melanda seluruh dunia, termasuk tidak peduli itu Indonesia. Pada saat itu tidak ada satupun instansi negara maupun institusi kita yang bisa mengatasi, termasuk di seluruh negara. Tetapi Indonesia kita mampu mengatasi bukan karena bisa mengobati, tetapi di Indonesia mempunyai azas namanya gotong royong tepo sliro yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Sehingga dianggap penanganan COVID-19 di Indonesia berhasil. Landasan inilah dalam rangka scientific problem solving masyarakat kita, nyawanya Jawa Tengah kita kembalikan kepada azas gotong royong tepo sliro yang menjadi marwahnya Jawanya Jawa. Tidak hanya itu, dunia melihat bagaimana ekonomi global, perang ekonomi antara Amerika, Rusia, Amerika, Cina, kemudian berkembang lagi kemarin Rusia dengan Ukraine yang mempengaruhi daripada ekonomi secara nasional, termasuk ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Dunia melihat Indonesia apakah mampu dan ternyata kita mampu. Terbukti inflasi di Jawa Tengah sekarang hampir bisa rata-rata mendekati yang sempurna sekali di wilayah kita tanpa mempunyai efek. Tentu ini saya ucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat. Berikut pada saat jabatan yang telah dilakukan oleh Muspida sebelumnya. Itu tidak cukup Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Dunia melihat pesta demokrasi di Indonesia setelah adanya rangkaian kegiatan
ekonomi global, yaitu pesta demokrasi. Apakah Indonesia termasuk Jawa Tengah mampu melewati sense of crisis, yaitu bagaimana pesta demokrasi dilaksanakan di Indonesia, yaitu gelaran pemilu, pilkada, dan pilpres yang sejak Indonesia berdiri belum pernah terjadi dalam 1 tahun, namanya pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pilkada 1 tahun dilaksanakan, yaitu pada tahun kemarin. Dan ternyata terbukti Jawa Tengah mampu melewati itu semua karena di dalamnya ada namanya gotong royong teplos liro, yang tidak hanya penyelenggara, yang tidak hanya pengamanan, tetapi semua partai politik yang mendukung terkait azas demokrasi. Indonesia dan Jawa Tengah mampu melewati ini semua. Sehingga secara tidak langsung dampak itu menimpa kami. Dengan tanggal 20 kemarin, 921 kepala pemerintah, dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, secara serentak belum pernah terjadi di Republik ini, dilantik bersama-sama oleh Presiden Republik Indonesia dan disaksikan 280 juta masyarakat kita. Ini merupakan tonggak sejarah yang harus kita pertanggungjawabkan, kami dengan Gus Yassin, Nyun Sewu, kami gubernur dengan Gus Yassin wakil gubernur, untuk memberikan suatu pelayanan pengabdian kepada masyarakat. Kita mengetahui bahwa Jawa Tengah harus mempunyai efek deteren dalam rangka eksplorasi wilayah kita. Dari data, Nyun Sewu, kami punya tim transisi, Dr. Zul dari tengah-tengah kita yang nanti kita lakukan eksplorasi pada saatnya nanti. Kita mengetahui bahwa PR Jawa Tengah tidaklah mudah. Dari data yang telah ada, angka kemiskinan kita tinggi, 9,58. Itu adalah proyek Alangi yang harus kita laksanakan. Terus apa kontribusi kita? Dari kemiskinan ekstrim yang turun 2023 1,11 menjadi 0,89 2024. Kami sudah mempunyai beberapa program yang nanti akan saya laksanakan akselerasi dalam 5 tahun. Yang menurut kami itu kok kurang. Maksudnya kurang apa? Artinya kita harus bersama-sama dengan DPR selaku mitra untuk kami bisa melaksanakan program-program yang akan kita laksanakan. Dari kemiskinan itu apa yang kita prioritaskan? Di situ ada namanya layanan dasar pendidikan. Pendidikan kalau kewajibannya provinsi adalah tingkat SLTA, SMA, SLB, dan lain sebagainya. Yang 640 sekolah dan 1.865 infrastruktur sekolah kita rusak. Oleh karena itu, kita harus prioritas pertama yang nanti menjadi timeline kita adalah infrastruktur sekolah, akan kita lakukan maksimal untuk kegiatan ini. Kami sudah melakukan kolaborasi dan integrasi dengan pemerintah pusat, karena dalam visi misi kami adalah bagaimana kita Jawa Tengah untuk maju berkelanjutan. Dalam berkelanjutan ini kita melakukan namanya integrasi dan kolaborasi. Integrasi yang kita lakukan adalah dengan pemerintah pusat. Maka saya sudah menghadap kepada kementerian, dalam ini adalah Menteri Pendidikan, dan nanti insya Allah dari jumlah 605 dan 1000 sekian sekolah, karena dengan besaran PAD dan APBD kita akan melakukan kolaborasi, sehingga prinsip kami tidak pengen infrastruktur sekolah ini menjadi kendala, sehingga kecerdasan anak-anak kita ke depan
dapat ditingkatkan kembali untuk menjadi mengikis kemiskinan di tempat kita. Termasuk saya sampaikan kepada Pak Menteri, kita juga mempunyai namanya SMA-SMA unggulan untuk tidak nanti terjadi adanya zonasi-zonasi di SMA kita, dan juga materi vokasi, sekolah-sekolah vokasi, kemudian materi kurikulum yang diberikan bisa dimasukkan dalam anak-anak kita untuk menjadi peluang kerja dalam rangka mengikis kesempatan kerja di wilayah Jawa Tengah. Selain itu, dalam hal miskin ekstrim, pendidikan juga kita mempunyai program yang nantinya kita lakukan akselerasi adalah bagaimana anak-anak miskin ekstrim kita yang jumlahnya kalau tidak kurang 160 yang sudah putus sekolah, kita akan prioritaskan untuk menjadi beasiswa dalam hal biaya, kemudian seragam dan lain sebagainya. Termasuk kita akan gandeng pihak ketiga dalam hal ini adalah partisipatif daripada CSR yang kemarin sudah kita lakukan rapat. Sehingga di tempat kita itu di samping partisipatif, kolaboratif dengan pemerintah kota kabupaten sebagai gubernur, sebagai fungsi koordinasi dan pengawasan, kita lakukan koordinasi. Kita juga menggunakan partisipatif, baik itu forum kampus yang sudah kita lakukan akselerasi, media dan tokoh, berikut wirausaha CSR yang akan membantu daripada proses pendidikan ini. Sehingga secara komprehensif akan kita jadikan satu, sehingga beban daripada PAD dan dana yang kita lakukan bisa terakselerasi. Termasuk, repotnya kalau baca kayak gini loh Pak, bingung saya. Nyun sewu, tak baca dulu nggih. Termasuk jalan. Nggih. Jalan. Slide-nya jalan enggak? Termasuk jalan. Kita mengetahui bahwa Jawa Tengah merupakan sentra gratifi nasional. Arus mudik dan balik adanya adalah di Pulau Jawa, yang di pulau-pulau luar Jawa tidak pernah terjadi di wilayah kita. Sentra gratifinya orang mudik adalah dari Jawa karena Jawa merupakan pakunya Nusantara. Baik itu mudik yang datangnya dari Jakarta, Jawa Barat, Surabaya, tumplek-blek, sentralnya adalah di Jawa. Angkanya saya masih hafal karena saat itu tiap mudik saya ngitung saat saya menjabat di kantor sebelah. Beban kita sangat berat sekali. Saya tidak pengen dalam rangka memberikan pelayanan operasi kemanusiaan dalam rangka tidak hanya meningkatkan PAD dari masyarakat kita yang mudik, tetapi kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat kita sehingga tidak terjadi adanya public complaint. Musim hujan telah selesai, jangan sampai infrastruktur jalan, baik itu provinsi, kabupaten, dan nasional, tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi sentralnya Java arus mudik. Sehingga jalan yang sudah ada di tempat kita yang rusak, jadi jalan tidak mantap atau rusak itu 208 km. Dan kalau tidak salah, tim kami sudah ngitung yang nantinya harus segera kami lakukan akselerasi, dan saya sudah ngadap Bapak Menteri PU yang saat ini, termasuk koordinasi dengan Korlantas untuk segera lakukan akselerasi, minimal H-2 minggu sudah clear terkait dengan infrastruktur jalan. Memang secara umum seluruh Jawa Tengah, Bapak Ibu sekalian, apabila kita total, kemarin kalau tidak salah, biaya untuk infrastruktur kita itu sangat besar sekali. Dan kita tidak mampu, secara bertahap akan kita laksanakan. Dengan cara kita gandeng Kementerian PU untuk melakukan kegiatan di wilayah kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Dari aspek kemiskinan 2024, minta tolong slide-nya, aku lihat mau coba pakai ketok. Ini adalah kemiskinan kita. Dari angka kemiskinan kita, nyuwun sewu, angka kemiskinan di Jawa Tengah adalah nomor 2 di Pulau Jawa. AWD menang sama hanya Jogja. Ini merupakan suatu tantangan.
Dari layanan dasar tentu RTLH akan kita laksanakan. Kalau kemarin hanya 2025 kalau tidak salah dianggarkan 17.000 rumah RTLH. Nyun sewu lihat bantuan anggota dewan yang terhormat, kita nanti akan maksimalkan dengan menggandeng, benar. Kita akan menggandeng beberapa stakeholder yang ada sehingga PAD kita bisa kita tumpangkan sehingga kemiskinan ekstrim kita bisa terkikis. Memang ini akan terjadi debatable, tetapi prinsip atas dukungan dan dorongan Bapak Ibu yang terhormat, kami yakin kalau kita punya kemauan, kita harus berubah dan kita harus behavior untuk lebih baik. Termasuk Bapak Ibu sekalian, di samping angka kemiskinan yang kita lakukan, kita juga punya layanan dasar lainnya, yaitu infrastruktur dasar. 14% sanitasi kita kurang. Sanitasi itu jambanisasi. Kita harus melakukan akselerasi sehingga ini akan meringankan beban daripada anggota kita, masyarakat kita yang miskin ekstrim. Dan 19% untuk kebutuhan air bersih di tempat kita kurang. Sehingga perda nyuwun sewu nanti lewat Bapak Ibu yang terhormat, perda terkait dengan air bersih yang setiap tahun kita lakukan evaluasi, kalau bisa perda nanti kita rubah untuk tiap 3 bulan kita lakukan evaluasi sehingga pengambilan air tanah itu bisa kita reduksi. Dengan kita gandeng Undip yang telah membuat suatu teknologi dengan desalinasi di wilayah-wilayah pesisir yang harus kita laksanakan. Termasuk upah, berdasarkan upah tahun 2024 UMR Jawa Tengah adalah 2.169.349, itu untuk laki-laki. Kalau yang perempuan kalau tidak salah 1.900.000, ada disparitas. Sehingga saya nanti banyak berdiskusi dengan teman-teman kelompok buruh sebagai mitra yang harus kita lakukan sehingga terjadi paritas. 2025 itu 2025, 2024 artinya naik 6,5%. Ini pun masih nyuwun sewu rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Tetapi di balik kelemahan ini ada suatu keuntungan. Tentu ini akan membuat suatu potensi bagaimana dunia usaha, para investor kita selaku Selat Kue Jawantah dalam rangka pembangun wilayah kita harus lebih tertarik bagaimana dengan UMR rendah ini memberikan investor kita akan lebih berbondong-bondong tempat kita. Proyek vital nasional PSN di tempat kita banyak sekali, dari mulai Brebes, kemudian Batang ada KITB, kemudian Kendal ada KIB, Sayung dan lain sebagainya. Yang harusnya ini menjadi potensi kita untuk melakukan eksplorasi kepada masyarakat sekitar. Oleh karena itu BLK yang kita lakukan harus lebih banyak untuk menampung. Satu, terkait dengan putusan hubungan kerja tekstil yang hampir 14.000 kemarin, untuk kita jadikan BLE untuk siap pakai kepada PSN maupun proyek-proyek vital nasional termasuk wirausaha. Karena pada dasarnya lowongan pekerjaan di wilayah Jawa Tengah itu cukup. Yang tidak cukup karena sumber daya manusia kurang mampu mengikuti perkembangan daripada kemampuan wirausaha di wilayah kita. Contohnya pabrik Gremen di Ungaran, BLK-nya ada di Kendal. Serapan tenaga kerja tidak mampu di sana. Saya sudah koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk koperasi, termasuk banyak kementerian kemarin, yang intinya akan menelurkan program-program di BLK kita sehingga mereka siap pakai, termasuk mereduksi masyarakat kita yang kena PHK untuk kita lakukan database kembali dengan Kemensos, kita latihkan kembali kepada BLK yang siap pakai tanpa harus kita mengeksplorasi tenaga-tenaga dari daerah provinsi lain. Kami miris sekali apabila PSN kita banyak yang dieksplorasi daerah lain karena kita belum pakai. Cirebon masuk wilayah kita di daerah PSN pabrik sepatu karena wilayah Batang tidak mampu. Ini kan miris untuk wilayah kita. Sehingga daya saing yang kita lakukan Jawa Tengah yang sudah tinggi ini
harus dibarengi dengan sumber daya kita agar mampu untuk kita efektifkan untuk rakyat kita dan masyarakat kita. Dari PAD, pendapatan daerah. Jadi pendapatan daerah kita adalah 24,487 triliun. Ini angka besar sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan provinsi lain, cilik. Belanja daerah 24,849 min. Tetapi percayalah, dengan kondisi yang semacam ini tidak ada namanya tidak ada kata menyerah, karena ini adalah tantangan yang selama ini kita tidak boleh sebagai pejabat pemerintah pada zonasi nyaman. Tetapi kita harus bagaimana menjawab tantangan masyarakat kita di wilayah kita, terutama masyarakat dengan sentuhan-sentuhan kerja di akar rumput yang terkecil, yaitu rakyat. Sebagaimana amanat Bapak Presiden Republik Indonesia untuk kita selalu scientific problem solving masyarakat kecil. Ngopeni ini adalah kita melihat mendengar masyarakat kita, ngelakoni adalah menyelesaikan segala permasalahan di wilayah kita sebagai moto kami. Memperhatikan kondisi ini Bapak Ibu sekalian, sehingga kami mempunyai 11 program prioritas. Yang pertama adalah melahirkan pemerintahan yang good dan clear government dengan cara ikan busuk dari kepala. Seluruh kepala-kepala yang bersifat kepala harus memberikan contoh suri teladan untuk tidak melakukan tingkah laku menyimpang, yaitu tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi jabatan yang diperjualbelikan di OPD kita dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat. Semuanya harus melalui merit system sehingga mereka profesional, tidak ada maksud tujuan lain kecuali di tengah-tengah masyarakat. Termasuk para ASN kita akan kita lakukan pendidikan. OPD kita kok koyo tegang. Ampun tegang Bu, tenang mawon. Yaitu kita lakukan koordinasi dengan KPK, dengan Ombudsman, Kejaksaan, untuk kita latih dengan ISO, pendidikan korupsi, sehingga OPD kita punya sertifikasi, bahkan di tingkat desa, kepala desa akan kita latihkan, sehingga dia minimal unsur pencegahan mampu bahwa dia tidak akan menyimpang kembali. Sehingga akan tercipta namanya good government dan clear government. Kemudian yang kedua program prioritas kita adalah pesantren obah. Ini nanti leading sektornya yang paling unggul adalah Gus Yassin. Dari 5.000 sekian pesantren, banyak pesantren-pesantren akan kita lakukan perubahan, termasuk kata Gus ya. Pokoknya Gus Yassin sudah mantuk-mantuk sebagai janji politik kami berdua. Karena hampir nyun sewu umat muslim kita banyak, tidak menutup kemungkinan termasuk agama lain yang akan kita perhatikan. Contohnya misalnya bagaimana para santri kita atau kita harus kita lakukan beasiswa ke luar negeri, termasuk agama yang lain yang dia mempunyai komunitas-komunitas yang mempunyai beasiswa, semuanya akan kita openi sehingga akan melahirkan pendidikan-pendidikan bagi keagamaan yang mumpuni. Ekosistem ekonomi syariah, penguatan regulasi dan pengawanan wisata ramah muslim. Ini sudah menjadi trigger nasional, akan kita lakukan akselerasi. Kita bisa koordinasi dengan pihak-pihak terkait, nanti OPD kita akan kita lakukan rapat, bisa melahirkan ekosistem ekonomi sudah desa maju berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan produk unggulan untuk melakukan go internasional. Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai desa hampir 8.720 desa. Dari 8.720 desa, kita akan kikis kemiskinan kita dari kualifikasi desa miskin
Kualifikasinya desa miskin itu apa? Saya yakin Bapak Ibu dari anggota Dewan yang terhormat bisa membuat klasifikasi dari komisi apa? Nanti akan kami akomodir. Klasifikasinya adalah mereka yang mempunyai bansos hampir 60-70%. OPD kita akan kita lakukan akselerasi untuk kita keroyok mereka. Berdasarkan potensi desa itu apa yang menjadi produk unggulan. Baik itu wisata unggulannya maupun produk-produk lokal yang mungkin menjadi acuan sehingga desa itu mampu dengan bertanggung jawab kita cantolkan kepada OPD-OPD kita tentang dana-dana yang ada di seluruh OPD, sosial ada, kesehatan ada, terkait dengan miskin itu secara bersama-sama. Contoh, di wilayah kita banyak produk unggulan yang mungkin Bapak anggota Dewan yang terhormat di dapilnya masing-masing mampu untuk melakukan akselerasi dengan adanya pokir sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Ngoten nggih? Nggih napa mboten? Nggih ngoten loh. Nanti tergantung Bapak Ketua Dewan-Dewan yang terhormat. Karena kita sudah punya forum, baik itu forum DPRD Provinsi maupun forum Senayan, yang setiap bulan sekali ngerokok bareng untuk menyelesaikan permasalahan kita. Tepuk tangan untuk anggota Dewan kita. Jadi Bapak Ibu pun usah khawatir, kami sudah diskusi dengan para anggota Dewan, komandan-komandan Dewan kita yang terhormat. Kemudian infrastruktur melalui pemukiman layak huni, 1 KK rumah layak huni, kemudian gelanggang olahraga. Kami pengen punya legacy. Banyak PRPP kita yang mangkrak, yang BUMD-nya itu justru min apa? Min betul. BUMD kok min? Karena kurang pengelolaan. Bagaimana kita punya legacy kalau perlu bikinkan Gelora Bung Karno miniatur di wilayah kita yang nantinya akan menjadi legacy tempat kita bahwa di sana tidak kumuh yang hanya orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi zona nyaman tanpa ada manfaat bagi masyarakat sekitar. Mohon dukungannya dari anggota Dewan. Program prioritas lagi adalah pengendalian bencana. Di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah merupakan minimarket daripada bencana. Dari mulai Gunung Slamet, Gunung apa ki nggurine dhewe sing bledas-bledos yo. Merapi, banjir, Sungai Wulan, Sungai Lusi dan lain sebagainya. Sehingga ini akan kita efektifkan kembali dari tingkat kecil, yaitu tagana-tagana di tempat kita untuk kita latihkan kembali dengan koordinasi dengan instansi terkait. Termasuk pada saat kami kemarin belum dilantik, di daerah tertentu masyarakat kita sudah mampu untuk berdikari penanggalan bencana. Pupuk mudah bagi petani. Saya sudah koordinasi dengan Wamen, kemudian dan Pak Menteri Pertanian bahwa nanti tidak ada lagi pupuk yang menjadi keluhan masyarakat terkait dengan subsidi. Dan saya yakin cukup kalau kemarin itu prosesnya pupuk itu petani nanam nyari pupuk, minimal petani pada saat mau nanam sudah ada pupuknya, itu baru sejahtera. Nah ini tentu harus melakukan koordinasi kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi kabupaten menerima kebijakan yang itu harus kita lakukan revisi sehingga petani kita tidak menjadi petani yang selalu terpinggirkan oleh pupuk itu sendiri. Moderasi beragama, FKUB dan lain sebagainya kita tingkatkan. Di tempat kita sangat demokrasis sekali dan ini tidak ada kejadian-kejadian menonjol terutama terkait dengan pendirian tempat ibadah, kemudian terkait dengan tindak pidana terkait dengan agama yang menjurus kepada sana. Ini menunjukkan bahwa kita sangat rukun sekali di wilayah Jawa Tengah yang merupakan nyawanya gotong royong wilayah kita. Pelayanan kesehatan yang paripurna kita akan dekatkan pelayanan kita kepada terbawah. Kalau perlu puskesmas keliling, puskesmas pembantu, para susternya atau perawat lebih banyak membuat aplikasi tanpa memberikan pelayanan masyarakat. Ini harus kita ubah dari OPD kepala dinas kita bagaimana mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat terkecil, termasuk di dalamnya stunting.
yang dari hari sudah bagus harus kita tingkatkan kembali. Kemudian Taruna Karya Mandiri program kartu zilenial. Kami pengen anak-anak muda kita mempunyai kartu zilenial, di mana di dalamnya anak-anak kita harus kita didik untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga tidak mampu, tidak merepotkan daripada kegiatan yang kita lakukan. Ini sudah kita punya programnya, tinggal kita jalankan dan lain sebagainya. Termasuk petani berdaya, sebagainya program pemerintah dari Pak Mentan, yaitu petani bergaji. Ini sinkronisasi dengan kita akan kita laksanakan. Karena pada dasarnya nyuwun sewu, masyarakat kita adalah masyarakat agraris. Petani-petani kita itu anaknya tidak pernah menjadi petani, pengennya anaknya jadi anggota DPR, pengennya anaknya jadi dokter, pengen anaknya jadi polisi. Kalau sudah jadi dokter, sudah jadi DPR, sudah jadi polisi, jadi tentara yang lebih bagus, akhirnya bapaknya dikasih, tiap bulan dikasih uang oleh bapak anak-anaknya, kalau perlu rausah tani pak, ngesakno, akhirnya pertanian kita tersisihkan. Ke depan anak-anak petani kita harus kita ciptakan menjadi petani-petani yang bergaji, dan ini sesuai program pemerintah. Dengan cara apa? Kita lakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Di setiap kecamatan akan kita ciptakan rumah berdaya, termasuk kepada perempuannya, manualnya, disabilitasnya, dan juga anak-anak muda petani. Yang menjadi kewajiban OPD kita melakukan supervisi dengan dilakukan kolaborasi dengan sertifikasi tenaga profesional hingga dia mampu berdaya. Kemudian pendidikan yang berkualitas merata melalui peningkatan kesejahteraan guru. Jadi nyuwun sewu, guru-guru kita, guru Madin gajinya 100. Sewu apa 100? 100. Kita sudah hitung Bu, meskipun saya belum buka itu namanya gaji atau tim transisi kita sudah lapor ke kami, nyuwun sewu selama ini kami belum bersentuhan dengan OPD, nyuwun sewu memang belum sah. Nanti Bapak Ibu sekalian akan saya sentuh untuk kita lakukan brainstorming. Setelah dihitung nanti Bu OPD kalau salah saya dikoreksi ya. Kalau guru Madin itu kita tingkatkan menjadi 2.000 saja, banyak yang tidak kebagian karena dananya kurang. Tetapi akan kita samaratakan dan nanti akan saya rapatkan, karena ini merupakan janji politik saya dengan Gus Yassin untuk para OPD kita, untuk membantu kita sehingga ini akan menjadi berdaya, tidak ngono-ngono wae. Lanjut, di samping 11 program prioritas, kita mempunyai program intervensi. Intervensi itu apa? Yaitu nafasnya kolaborasi yang harus kita lakukan intervensi. Ini nanti kalau sampai sore Pak, wadah ya. Pun 12 program prioritas, diantaranya bla 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 bla. Kemudian 61 program aksi, bla 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 bla. Nanti saya fotokopi, saya kasihkan Bapak Ibu sekalian. Tapi prinsip ini semua adalah kami lakukan pada saat H+1 setelah kami retret. Jadi setelah kami retret tanggal 28, kemudian tanggal 29 tarweh bersama, tanggal 29 itu rapat seluruh kepala dinas, tanggal 1 kami sudah berjalan di 35 kabupaten kota, sehingga pulang-pulang saya nanti sudah lebaran. Ya sudah saya hitung, termasuk janji-janji ini. Lanjut terus, ini nanti saya fotokopi. Kemudian 12 program prioritas dan 42 program taktis yang ini nanti akan kita laksanakan pada saat saya nanti sudah melakukan kegiatan. Taktis. Dalam bekerja kami mempunyai indikator, jadi tidak ngawur Bapak Ibu sekalian, dan belum pernah 8 indikator munculkan. Slide-nya keliru. 8 indikator. Inilah parameter kami bekerja dengan Gus Yassin dalam rangka mengukur daripada kinerja kami.
Dan ini belum pernah terjadi di seluruh provinsi Republik Indonesia kecuali di Jawa Tengah. Jadi indikatornya keberhasilan kami kita ukur sehingga ke depan siapapun yang menjadi bupati, gubernurnya bisa mengerpek dari indikator-indikator sebagai capaian yang kita lakukan. Satu, indeks reformasi birokrasi. Nanti kalau tak terangkan juga panjang ya Pak, nyun sewu ya. Nyun sewuan. Dari transformasi tata kelola kami punya indikatornya. Transformasi ekonomi kami punya indikatornya. Berikut itemnya. Dan tingkat pengangguran transformasi sosial kami punya indikatornya. Inilah acuan untuk kami 5 tahun ke depan agar tidak keluar dari rel. Oleh karena itu kami mohon dukungan, dorongan, partisipatif dan kolaborasi dengan yang terhormat anggota Dewan Provinsi Jawa Tengah, berikut anggota Dewan Kabupaten Kota dan Forkomindanya. Sehingga kami mempunyai timeline 2025, mempunyai timeline 2025, slide terakhir. Sehingga kami punya timeline, belum, terakhir, sebelum itu. Sehingga arah kebijakan kami, perencanaan dan penganggaran daerah adalah 2025. Niki penting, ini intinya dari inti yang saya sampaikan niki. 2025 perencanaan dan penganggaran daerah arah kebijakan kami adalah 2025 meningkatkan kualitas infrastruktur bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Saya ulangi, meningkatkan kualitas infrastruktur bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ini global, cuman kami sudah punya rinciannya ke sana. Kemudian 2026 meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional karena infrastrukturnya itu sudah kita jalankan. Infrastruktur itu bukan jalan loh adik-adik sekalian. Kalau ngomong infrastruktur kok infrastruktur mesti jalan, bukan. Itu ada infrastruktur pendidikan, infrastruktur pertanian, infrastruktur itu banyak. Jadi kalau infrastruktur bukan jalan. Kemudian 2027 mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Karena kita sudah kuat infrastrukturnya, kita mengukuhkan terkait dengan pertaniannya. COVID-19 yang tidak pernah terkena adanya imbas COVID adalah masalah wisata. Kita punya 1000 desa wisata, termasuk nyuwun sewu para bupati wali kota kalau tidak salah sudah punya SK desa wisata. Setelah saya cek, wele-elean dia, sekurang gerenggawi. Padahal itu adalah potensi yang harus kita lakukan eksplorasi. Termasuk kita ciptakan aglomerasi wisata nasional, yaitu mulai Kopeng, kemudian Borobudur, dan Banyunya dan Rawapening. Kita sudah gambarkan, kita akan sewa investor, 3 aglomerasi wisata itu akan kita jadikan wisata nasional yang menjadi legacy mungkin saya dengan Gus Yassin ke depan. Tetapi sudah dimulai dari sekarang. Kemudian 2028 meningkatkan dan meratakan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau. Termasuk industri hijau ini kita sudah punya namanya Desa Mandiri Energi. Ini salah satu contoh. Meskipun di 2025 pun untuk peningkatan pemerataan ekonomi sudah kita lakukan, tapi fokus 2028 itu adalah ke sana. Tidak menutup kemungkinan di antara 27, 26, 25 pun dari program setelahnya tetap kita laksanakan tanpa menutup kemungkinan. Tapi ini merupakan perencanaan secara umum. 2029 menumbuhkan daya saing daerah menuju Jawa Tengah maju dan berkelanjutan. Ini adalah roadmap secara garis besar yang penjabarannya adalah untuk kita tidak menyimpang ke sana. Barangkali itu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya berbangga sekali bahwa kita telah bertemu kembali dalam suasana yang berbeda. Dan saya dengan Gus Yassin mohon doa restu Bapak Ibu sekalian. Semoga kami nanti menjadi pimpinan-pimpinan yang amanah,
Karena pimpinan itu tidak ada yang hebat. Yang hebat adalah mereka bermanfaat untuk masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, Rahayu.